Hai. Jumpa kembali dalam channel YouTube Klinik Dr. Ida Skincare Center. Jumpa kembali di sini dengan Dr. Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para sahabat yang tercinta. Kali ini dalam sesi segmentasi seputar kecantikan, kita akan membahas jenis hiperpigmentasi flek melasma. Sebelum kita membahas tuntas, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and komen ya. Satu lagi, pijat tanda loncengnya agar para sahabat semua dapat mengikuti semua tayangan terupdate video dari channel YouTube Klinik Dr. Ida Skincare Center. Nah, para sahabat yang berbahagia, kita akan membahas tentang jenis hiperpigmentasi, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama adalah freckles lentigo. Freckles adalah kumpulan klaster melanin yang terkonsentrasi dan dapat diperparah oleh paparan sinar matahari. Freckles juga pada umumnya terjadi pada wanita berkulit putih dan dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang kedua adalah flek solar lentigo. Jenis pigmentasi ini adalah dengan penuaan dan kemampuan dari kulit kita yang berkurang untuk mengatasi kerusakan yang ditimbulkan akibat paparan sinar matahari. Yang ketiga adalah post-inflammatory hyperpigmentation atau dikenal dengan PIH. Hiperpigmentasi ini terjadi akibat pasca inflamasi, di mana produksi melanin yang disebabkan karena sebelumnya mengalami proses inflamasi atau peradangan. Nah, baiklah para sahabat, kali ini saya akan membahas jenis hiperpigmentasi flek melasma. Nah, flek melasma ini merupakan gangguan pigmentasi kulit di mana warna kulit wajah berubah menjadi gelap dan menjadi belang. Nah, warna gelap itu bisa menjadi warna kecoklatan, keabuan, kebiruan, atau bahkan kehitaman di area-area tertentu bagian kulit wajah kita. Tentu saja flek melasma ini tidak muncul begitu saja. Nah, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebab flek ini diantaranya yang paling sering adalah disebabkan oleh paparan sinar UV matahari. Yang kedua dapat disebabkan oleh faktor genetik atau bawaan. Yang ketiga disebabkan oleh faktor hormonal. Harus mengetahui terlebih dahulu dan mengenal tentang anatomi struktur kulit kita, ya. Nah, kulit kita ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang paling atas yang kita sentuh ini adalah lapisan epidermis, dan lapisan yang di tengah adalah lapisan dermis, dan yang paling bawah itu disebut lapisan hipodermis. Nah, di bagian paling bawah kulit ini terdapat suatu pabrik produsen pigmen yang disebut melanosit. Melanosit ini pabriknya disuplai oleh pembuluh-pembuluh darah yang ada di bawahnya. Nah, patofisiologinya, bagaimana terjadi melasma? Yang pertama, apabila disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet. Nah,
Radiasi sinar UV akan meningkatkan proses yang namanya melanogenesis yang diawali dengan proses peningkatan produksi alfa melanosit stimulating hormon, korikotropin, interleukin 1 dan endothelin 1 yang kemudian meningkatkan nih jumlah melanin yang diproduksi oleh melanosit dari intraepidermal yang lapisan tadi. Nah, peningkatan melanin ini dapat ditemukan pada lapisan kulit, dermis, epidermis, atau keduanya. Biasanya lebih sering terjadi pada keduanya. Melanin epidermal ini berlokasi di sel-sel keratinosit pada bagian basal dan suprabasal epidermis. Nah, sedangkan melanin dermal berlokasi pada bagian superficial dan lapisan tengah dermis di dalam makrofag yang berkumpul di sekitar pembuluh-pembuluh darah kecil yang terdilatasi. Dan yang kedua adalah faktor genetik atau bawaan dari orang tua kita. Nah, faktor genetik ini, para sahabat, merupakan faktor utama yang paling sering menyebabkan melasma. Sekitar 55 sampai 64% pasien melasma yang datang ke klinik biasanya memiliki riwayat keluarga yang mengalami kondisi yang sama. Nah, faktor genetik ternyata juga didukung oleh faktor predisposisi lain seperti paparan sinar UV yang terus-menerus dan tidak menggunakan sunscreen ataupun tabir surya akan lebih mempercepat timbulnya flek melasma ini. Nah, dengan tipe kulit tertentu dan sering terpapar sinar matahari sangat berisiko untuk terjadinya flek melasma di kulit wajah yang mengalami orang tuanya kelainan flek melasma yang sama. Biasanya lebih sering terjadi pada tipe kulit 4 dan 6 berdasarkan klasifikasi Fitzpatrick. Nah, tipe 4 sampai 6 ini masuk ke dalam kategori warna kulit yang memiliki coklat muda, ya. Tipe 4 coklat, tipe 5 dan coklat tua atau kulit hitam tipe 6. Kemudian patofisiologi yang ketiga yang disebabkan dari faktor hormonal. Nah, hormon yang berperan dalam proses terjadinya melasma ini adalah hormon estrogen dan progesteron, ya para sahabat. Nah, hal ini loh yang melatar belakangi kenapa melasma paling sering terjadi pada para kaum wanita. Aduh, kasihan deh ya, kalau kaum wanita itu pasti pengen kinclong, tapi flek melasmanya lebih sering terjadi. Nah, ini kasusnya itu hampir 90% loh para sahabat. Ya, jadi kasus flek melasma pada para kaum wanita terutama pada kondisi kehamilan dapat mencetuskan terjadinya melasma dan memperburuk melasma pada pasien yang sudah mengalaminya sebelum kehamilan. Kemudian faktor predisposisi yang lainnya adalah para pasien yang menggunakan kontrasepsi jenis pil. Nah, ayo, siapa yang pakai? Jenis ini juga dapat lebih memperburuk melasma yang sudah terjadi atau bahkan bisa berperan sebagai pencetus dari flek melasma ini. Nah, beberapa hormon seperti estrogen, estradiol, dan progesteron berperan dalam proses regulasi pigmentasi kulit, terutama hormon estradiol. Nah, kira-kira tipe melasma ini berdasarkan distribusi yang terjadi di kulit wajah kita ini ada 3 macam. Yang pertama adalah
centrofacial, di mana flek itu terjadi di bagian kening, hidung, dan di atas bibir. Kemudian jenis yang kedua adalah tipe malar di bagian hidung dan pipi kanan kiri. Yang ketiga adalah mandibular. Nah, ini di bagian rahang kanan dan kiri. Nah, tujuan penanganan ini apa sih dok tujuan penanganannya? Tentu dong memudahkan mengurangi melasma dan mencegah derajat melasma makin parah, makin luas ataupun makin dalam sampai ke lapisan dermal. Jangan sampai menjadi gradasi berat agar kulit kalian tetap sehat dan awet muda, ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan penanganan yang pertama adalah cari faktor penyebabnya, hindari atau atasi penyebabnya lebih awal. Nah, terapi flek melasma ini yang pertama kita bahas adalah produk skincare oles. Ini dapat berupa dalam bentuk serum, essence ataupun krem, ya, yang memiliki bahan-bahan sebagai whitening agent, ya. Di antaranya misalnya kojic acid, alpha-arbutin, licorice, ya, ataupun tranexamic acid, ya, dan lain sebagainya. Nah, lini yang kedua ternyata obat minum oral yang mengandung zat tranexamic acid itu dapat disinyalir mengatasi dan membantu untuk mengurangi ataupun menghilangkan flek melasma. Nah, ini dapat dikonsumsi dan diminum sehari 2 kali 1 tablet. Nah, ini fungsinya adalah untuk menurunkan aktivitas pembuluh darah yang mensuplai tadi di bagian anatomis kulit sel melanositnya. Ibaratnya nih para sahabat, ya, kalau ada keran dan saluran pipa yang bocor, nah air yang bocor tersebut diwadahi ember yang kita anggap sebagai melanin. Namun jika dipikir lagi, kita bisa mematikan keran yang dianggap sebagai melanosit atau pabriknya. Nah, dengan begitu maka tidak ada lagi air yang keluar atau bocor dari saluran pipa tersebut. Nah, artinya apa? Tidak ada produksi melanin yang berlebihan dari pembuluh darah dikarenakan terhambatnya melanosit atau pabrik produksi melanin itu sendiri tidak mengalami lagi pensuplaian dari pembuluh darah, ya. Jadi fleknya tidak bertambah. Lini ketiga, treatment di klinik skincare. Biasanya dokter akan menyarankan treatment chemical peeling, ya, laser dengan laser NDX untuk mengatasi pigment atau whitening. Kemudian tranexamic acid injection, ya, yang dikenal dengan mesomelasma atau suntik flek, ya, bisa juga dengan PRP dan lain-lain. Nah, salah satu treatment yang sedang tren dan cukup efektif serta ampuh untuk mengatasi flek melasma dibandingkan dengan pemakaian produk skincare yang lebih lama, maka para praktisi dokter saat ini lebih menyenangi dengan tindakan tranexamic acid injection, suntik flek atau mesomelasma, di mana tranexamic acid ini sangat baik bagi pasien-pasien flek melasma karena berfungsi untuk menurunkan aktivitas pembuluh darah yang tadi sudah dijelaskan yang mensuplai pabrik melanosit tersebut. Nah, kalau suplai darahnya terhambat, maka kerja melanosit pun berkurang, produksi melaninnya juga pasti menurun, iya nggak teman-teman? Ya, nah tentunya hal ini masuk akal dong, ya. Jadi cara kerja tranexamic acid ini sangat luar biasa karena akan menurunkan fungsi dari sel melanosit untuk memproduksi melanin tersebut. Cara penyuntikan ini juga
harus dilakukan dengan yang tepat, yaitu pada kulit bagian atasnya ya, karena sel melanosit atau produsen dari melanin terletak pada basal layer kulit. Basal layer ini kedalamannya adalah 100 mikron ya, kecil sekali, tipis. Oleh karena itu kedalaman penyuntikan tranexamate acid ini sangat penting, karena sel melanosit yang ada di kulit tepat berada di antara epidermis dan dermis. Tranexamate acid ini juga dapat diaplikasikan ke bagian flek melasmanya dengan memakai alat yang bernama Dermaven ya, yang dilengkapi dengan pemakaian jarum microneedle dan berkedalaman 0,1 mm untuk mencapai organ target dengan tepat. Tidak boleh kelebihan kedalamannya, karena nanti kalau tidak mencapai organ target, tentunya hasil yang diharapkan tidak akan berhasil ya. Para sahabat, cara penanganan dan terapi yang tadi saya jelaskan mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, terapi ini kira-kira perlu berapa kali ya, perlu berapa lama, perlu berapa sesi ya. Nah, ini akan kembali berpulang kepada gradasi dari ringan beratnya flek melasma yang kalian alami tentunya. Yang pertama kalian harus ingat adalah proteksi dari sinar UV. Yang kedua tentunya adalah kalian melakukan pola hidup sehat ya. Perbanyak sayur dan buah-buahan, olahraga rutin minimal 2-3 hari sekali, dan tidur cukup dalam satu malam minimal 7-8 jam. Jangan banyak begadang tentunya ya, tidak merokok ataupun minum alkohol, hindari stres, dan jangan lupa tentunya kalian harus mulai rutin menggunakan produk skincare anti-aging supaya kulit wajah kalian tetap terjaga sehat dan awet muda. Nah, tentunya yang tadi sudah dibahas tentang flek melasma, faktanya adalah yang pertama lebih sering pada individu berkulit gelap. Yang kedua, tentunya flek melasma ini akan menurunkan kualitas hidup dan sulit diobati faktanya. Kenapa? Karena sering kambuh, tidak bisa hilang 100%, tetap ada resiko kambuh, dan terapinya ini memerlukan jangka yang lama dan panjang. Saya ingatkan kembali, melasma lebih baik dicegah daripada diobati. Nah, pasien juga harus paham tentang melasma dan dokter harus memberikan penjelasan yang lebih lengkap. Demikian penjelasan tentang kelainan hiperpigmentasi flek melasma pada sesi segmentasi seputar kecantikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cantik dan sehat.